Kang, kira-kira bisnis apa ya yang bisa ngasilin omset ataupun income bahkan miliaran setiap bulan? Saya bilang. Ya, dia mendengar pertanyaan saya tersebut langsung malah ketawa gitu kan. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, apa kabar? Dan hari ini di samping saya sudah ada anak muda yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kang Dewa Eka Prayoga. Kang Dewa, kalau bicara tentang hutang ya, baru-baru ini kan banyak banget itu curhatan orang tentang utang pinjaman online yang lagi ramai tuh, ya betul. Dan kalau misalnya di Instagram tuh banyak banget yang suka DM, Miss Mary tolongin saya dong, saya terlibat utang, Miss Mary saya butuh uang, gimana saya bingung nggak tahu mau ngapain walaupun saya nggak kenal dan seterusnya. Saya yakin ketika kita berada dalam situasi seperti itu, utang jutaan aja pasti rasanya udah beban banget kan, pasti apalagi 7,7 miliar banget. Itu bagaimana cara Mas Dewa memanage hati, pikiran untuk masih bisa tetap normal gitu. Benar gak sih? Kan utang itu kan bikin gila. Iya benar. Setuju saya bahwa ketika orang yang punya utang itu sangat wajar kalau misalkan di malam harinya dia juga gak tenang, malam siangnya juga dia gak gelisah gitu. Itu sangat wajar sekali. Itu pula yang saya rasakan, bingung, frustasi, gelisah, pusing, stres, bahkan bisa dikatakan sangat pengecut sekali gitu kan. Kenapa di setiap kali handphone saya bunyi, nomor handphonenya gak dikenal, selalu dikiranya kayaknya di kolektor gitu kan, gak berani ngangkat gitu. Pada saat ada kita buat postingan di Instagram, di Facebook, selalu ada tagihan-tagihan gitu kan. Itu yang sangat wajar sekali. Tapi lagi-lagi yang ingin saya katakan di sini adalah bicara masalah utang sebenarnya bicara masalah mentalitas, ya. Karena berapapun nominalnya, mau 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1M, 10M, ini bicara masalah mental ya. Orang yang utangnya besar dengan orang yang utangnya kecil pasti ngalamin hal yang sama secara mentalitas ya. Dia gak tenang dan segala macam. Itu pasti dialamin. Nah, maka tugas kita adalah meng-switch ini gitu, dalam artian mental kita harus dikuatkan. Maka saya sering bilang ke teman-teman, kalau misalkan lu kena utang ya, lu boleh kehilangan uang lu ya. Lu boleh kehilangan teman-teman lu ya. Lu boleh kehilangan semua kepercayaan lu dari orang lain gitu kan. Tapi satu yang gue boleh kehilangan di kehidupan lu sendiri. Artinya apa? Seterpuruknya kita, jangan sampai keluarga kita, ya istri kita, suami kita, anak kita ikut menderita juga gitu. Jadi tetap tunjukkan bahwa sikap kita optimis. Ya tentu di sini settingan mental kita perlu disetting gitu ya. Makanya perlu kayak motivasi, inspirasi itu harus ada gitu. Karena bagaimanapun itu justru yang tidak terlihat, Mas. Ibarat pohon ya, pohon yang buahnya banyak, manis, lebat, orang lain hanya melihat itunya saja. Yang mereka tidak pernah lihat adalah sesuatu yang ada di bawahnya. Ya. Kayak misalkan tadi air gitu kan, cahaya matahari, masuk pupuk, kotoran, ya, kritikan. Itu yang harus dibangun. Maka saran saya buat teman-teman yang lagi punya utang, perbaiki mentalnya. Ya, dengan cara apa? Tadi siap menerima segala kritikan dan meyakini bahwa ini episodenya bakal selesai suatu saat. Kapan? Kita tidak pernah tahu, tapi keimanan itu, keyakinan itu akan membuat kejadian gitu, membuat apa yang kita ini bakal kejadian. Iya, kalau kata Kang Dewa harus pede. Harus pede. Percaya dia. Percaya diri ya. Gak cuma percaya diri doang. Nah, nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Betul. Maksudnya di saat kita normal aja untuk bisa mendapatkan motivasi dan selalu optimis aja itu tidak mudah. Betul. Apalagi di saat itu di mana banyak orang menyudutkan, banyak orang juga menyalahkan, ya kan? Dan rasa bersalah itu sendiri juga pasti kan ada. Apalagi, ya. Terus tapi langkah apa nih yang pertama kali Kang Dewa lakukan? Nah, seringkali yang saya perhatikan teman-teman yang curhat, teman-teman saya juga gitu kan. Setiap kali ada utang, selalu nanyanya, "Bro, gimana cara beresin utang gue nih? Gue agak gede sih, cuma 300 juta. Yang sering kali ditanyakan adalah gimana caranya gitu ya. Saya sering bilang, lu jangan fokus ke solusinya. Lu gimana sih lu katanya? Lu serius jangan fokus ke solusinya. Yang pertama harus diperbaiki adalah justru diri lu sendiri gitu kan. Diri lu terhadap apa? Terhadap diri lu, tentang keyakinan lu, keimanan lu gitu kan. Termasuk hubungan lu sama Tuhan gitu. Kalau misalkan lu sekarang bermasalah, ya Allah gimana mau ngasih pertolongan gitu kan. Maka yang pertama jangan nyari solusi, cari dulu Tuhan, deketin Allah dulu gitu kan. Baru kalau udah deket nih, nanti di setiap sujud kita, setiap doa kita bakal dikeluarin tuh solusi-solusi. Dan gak pernah diduga solusinya tuh, gimana ini, lu tiba-tiba ya itulah rezeki yang tidak disangka-sangka namanya gitu. Jadi jangan fokus ke masalah ya. Jangan juga fokus ke solusi nomor 1 nih. Fokus dulu ke perbaikan diri.
memperbaiki diri, hubungan sama orang tua, ya, sama pasangan, ya, sama orang-orang sekitar, masuk sama yang di atas gitu. Itu yang pertama. Baru yang kedua, nanti keluar tuh fokus ke solusi, ya, fokus ke semuanya udah beres, perbaikan diri, baru solusinya. Kira-kira apa nih? Oh, ada peluang ini, garap. Dan pada saat bangkrut, jangan pilih-pilih bisnis. Iya. Logikanya, saya waktu itu hitung-hitungan nih 7,7 miliar, gitu ya. Kalau secara logika katakanlah income saya ada 10 juta sebulan buat cicilan setiap bulan itu, maka dihitung-hitung setahun itu cuma beres 120 juta, betul ya? 12 kali 10 juta Betul. kan. 7,7 M, ini hitung ya, 7,7 M dibagi 120 juta, itu baru akan kelar 64 tahun. Wow. Kan? Itu pun kalau 10 juta tiap bulan. Kalau 10 juta dan Iya. ingat usia saya waktu itu 21. Jadi kalau plus 21 berarti 85, Pak. Gitu kan? Artinya wah gak mungkin ini. Nah, Iya. jadi jangan hitung-hitungan. Nah, tugas kita pada saat jatuh punya utang adalah bergerak. Bergerak dulu aja. Apapun yang ada di depan mata, peluang apapun kerjakan, ya. Dan tolong jangan gengsian, ya. Aduh malu, aduh aku mah gengsi, aduh kan owner gitu kan. Sudahlah, apa yang di peluang di depan mata jual, gitu ya. Kalau kerja perlu kerja dulu dah, gitu kan. Jangan dulu, aduh mah aku gimana, Ini ya kayak gini, mas, permasalahan diri tuh yang kayak gini, Mas. Iya. Jadi semua diberesin dulu kayak begitunya, solusi datang. Nah, baru next yang ketiga adalah fokus beresin masalahnya dengan cara apa? Utang yang ada gitu ya, nominalnya berapa? Ke siapa aja, ya. Penyelesaian utang gimana nih strateginya? Oh, yang pertama adalah yang besar dulu misalkan. Atau enggak? Oh, yang pertama adalah yang bantu kita dulu misalkan. Oh, yang mendesak dulu. Nah, itu silakan disolusikan gitu. Jadi tiga tadi, pertama adalah fokus perbaikan diri, ya, hubungan kita sama Tuhan, sama diri sendiri, keyakinan kita sama orang tua mungkin ya, sama pasangan, sama orang sekitar. Kedua baru nyari solusi. Nah, solusinya tuh bisa jadi muncul di lingkungan sekitar. Jangan pilih-pilih. Ya. Baru yang ketiga tadi fokus ke permasalahannya, cicilannya gimana dan segala macam. Oke, yang penting harus bergerak ya. Bergerak, jadi kuncinya jangan diam, Jangan diam, mengurung bergerak. diri, nggak ngapa-ngapain, bergerak. Harus Dan gerak. bergerak juga nggak boleh pilih-pilih. Gak boleh pilih-pilih, karena kalau dalam kondisi kayak gini, kalau pilih-pilih justru membuat dia makin pusing. Kayaknya gak masuk akal. Memang kita sedang mencari sesuatu yang tidak masuk akal. Utang saya besar gitu kan. Kalau misalkan sekarang melakukan hal normal, ya, yang masuk akal gak akan selesai. Maka hanya cara-cara yang tidak masuk akal yang bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak masuk akal. Contohnya apa? Sedekah pada saat susah. Nah, ini gimana? Aku kan sekarang dibantu. Justru itu, pada saat kamu sulit, sedekahlah. Maka pertolongan Tuhan datang di situ kan. Pada saat kita pengen pengen jadi orang kaya, tugasnya adalah mengkayakan orang lain. Pada saat kita perusahaannya jatuh, tumbuhkan perasaan orang lain. Di situ ujian kecil muncul, Miss. Dinyinyir, dicibir. Alah, lu ngomongin bisnis mulu, sharing mulu, lu aja hidup susah misalkan. Di situ ujian kecil. Tugas kita adalah menolong orang lain yang dengan pertolongan tersebut semoga pintu langit terbuka untuk menolong kita. Gitu. Amin. Jadi justru hal-hal yang nggak masuk akal, yang nggak masuk logika itulah yang nanti akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nggak masuk akal. Oke, kalau dari Kang Dewa sendiri waktu itu apa nih yang akhirnya solusi yang ditemukan dan pergerakannya seperti apa dan apa dilakukan? Menarik nih, Miss. Yang saya lakukan pertama kali pada saat saya jatuh adalah saya melihat ada peluang di depan mata bahwa ternyata kata kawan saya, Mas ini ada sebuah ide kita jualan ceker pedas aja yuk gitu kan. Apaan tuh? Ya jualan ceker aja ke keliling-keliling Bandung. Ya udah deh kita coba gitu kan. Istri saya kita baru nikah, masak, jualan satu titik ke titik yang lain bolak-balik. Cuman hanya dapetin 10.000 doang. Kita jalanin. Ada tawaran lagi teman saya jual kerupuk ini pedas juga nih. Udah kerupuk pedas. Oke dah gue jalanin. Ya, terus ada tawaran lagi kita ada ternak domba gitu kan, saya orang kimia ya, partner saya orang mesin, orang lulusan teknik mesin sama kimia ketemu domba gitu kan. Siapa yang nyangka kan apa yang terjadi dan benar tidak ngerti gitu kan, domba yang mati dan segala macam. Waduh ini gimana? Tapi tugas saya gerak dari satu titik ke titik yang lain, titik lagi gerak lagi sampai suatu ketika ternyata bukan di situ solusinya. Ya, solusinya itu adalah, nah ini hikmahnya buat teman-teman yang lagi jatuh, jangan murung diri di rumah. Ketemu sama orang lain, ya, networking, jaringan dan segala macam. Saya ketemu sama mastermind tuh, teman-teman kumpulan 6 orang, 7 orang gitu. Saya nanya, Kang, kira-kira bisnis apa ya yang bisa ngasilin omset ataupun income bahkan miliaran setiap bulan? Saya bilang. Ya, dia mendengar pertanyaan saya tersebut langsung malah ketawa gitu kan. Wah, kalau aneh tahu, aneh duluan bisnis itu kata dia. Dipikir-pikir ya juga sih gitu kan. Oh iya. Ya gini, nah dia ngasih solusi. Wah, gimana kalau misalkan kamu sekarang nulis buku aja katanya. Maksudnya saya bilang,
kan dulu kamu pernah cerita tuh, dulu kamu pernah punya utang juga. Jadi dulu tuh saya pernah utang juga Miss. Sebelum 7,7 tuh saya pernah punya utang kurang lebih di angka 40 sampai 60 juta lah di situ. Gara-gara rumah longsor gitu kan. Akhirnya saya beresin, 3 bulan selesai. Dan lewat nulis buku gitu kan. Nah si teman saya ini melihat, kayaknya ada rezeki di sana gitu kan. Lu nulis buku aja. Ya seorang dewa diomongin kayak gitu, suruh nulis. Saya bilang, coy, ya nulis buku itu buku fokus tingkat tinggi. Butuh konsentrasi, Miss pasti ngalamin kan kalau udah nulis tuh. Gak mungkin Anda bisa nulis, gak mungkin saya bilang. Kedua, kalaupun jadi, gimana promosinya, ada yang mau beli? Orang lain kalau nulis buku, siapa penulisnya? Oh itu miliarder, oh itu pemilik restoran sekian cabang. Siapa penulisnya? Oh yang kemarin bangkrut, kan gak lucu. Ini gimana? Oh enggak saya bilang. Nah akhirnya saya proses masih jualan ceker, jualan apa segala macam segala saya jual. Sampai suatu ketika ini yang mengarahkan saya berhenti itu ya gak tahu, ini tiba-tiba aja. Wah kayaknya kita harus mulai berhenti nih, kayaknya gak masuk akal ini. Udah deh, kata kawan saya Mas Mirza, yaudah coba kita lakuin aja yuk. Yang kemarin apa? Nulis buku. Yaudah deh buka laptop, nulis. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari selesai Miss. Wow. Wah ini cepet banget. Wah banget. Orang lain positif thinking kepada saya. Wih gila Kang Dewa nulisnya ekspres. Ya Anda gak tahu aja kan, karena gue pengangguran. Jadi pagi, siang, sore, malam nulis gitu. Nah saya nulis buku gitu kan, saya udah jadi bukunya 7 hari. Saya bingung nih gimana caranya promosinya. Ke penerbit belum tuh ada yang menerima, lama pula gitu kan. Dapat ide tuh The Power of Pepet kan. Nyari orang desainer gitu kan. Tolong buatin desain cover. Ditawarin segala macam. Oke, mau. Akhirnya kita buat pre-order. Ramai ternyata Mas. Ternyata di sini saya baru nyadar bahwa ternyata masalah kayak saya itu banyak. Cuman orang gak berani ngomong karena merasa tabu dan aib. Ih gila utang, masa gua harus bilang gitu kan. Nah saya bilang di situ di bukunya judulnya 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula ya. Itu wah di sana iya ada. Gua juga sama ngalamin kayak gini, gue banget gitu kan. Ngalamin kayak begitu, saya jual. Ternyata itu jadi solusi Mas. Saya mulai ada penghasilan, saya mulai ada cicilan. Jualan buku dulu. Ya. Ibarat kata kalau di teman-teman yang muslim tuh ada proses namanya sofa marwah bagi yang sering umroh gitu ya. Sofa marwah sa'i, kiri kanan sampai 7 kali. Ternyata muncrat air zam-zamnya tuh bukan di sofa, bukan di marwah, tapi di kaki Ismail, muncrat. Gak pernah ngira, saya juga tahu kayak gitu, gua ngapain kemarin jualan ceker, jualan keripik gitu kan. Udah aja nulis itu kan. Tapi tadi Tuhan pengen kita bergerak. Itu sunatullahnya gitu kan. Gerak dulu. Nanti ditunjukin. Jangan diam gitu. Betul, karena kan kadang kita nggak tahu ya. Maksudnya ketika kita berpikir mungkin kayak pintu A, pintu B, pintu C gitu. Padahal sebenarnya mungkin pintu E, F, G, tapi itu harus bisa terbuka setelah kita melewati yang lainnya dulu. Oke, nah ini udah terbukti. Berarti caranya kalau misalnya Anda berhutang, punya hutang, stres boleh nggak apa-apa sebentar aja, jangan lama-lama. Coba kita mendekatkan diri kepada yang di atas, berbaik-baik kepada banyak orang, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita, baru cari solusinya, dan apapun itu solusinya, bergerak aja, jangan takut, jangan ego, pilih-pilih juga, jangan pilih-pilih. Oke, lalu akhirnya berapa lama nih hutangnya akhirnya berhasil? Dari situ saya mulai tuh kan, awal-awal mulai dapat berapa, makin kesini semakin kita bergerak, semakin tadi niatnya makin diluaskan lagi. Kenapa akhirnya saya harus menginspirasi banyak orang, membuka peluang dan segala macam. Tadi saya gak mau teman-teman di Indonesia ini ngalamin kayak saya, ya bisnis itu asal jedar-jedar aja, mulai bangkrut tiba-tiba rugi aja miliaran. Nah jalan terus dengan niat tadi, bantu orang lain terus ya. Semoga dengan begitu pintu langit terbuka deh kan. Set. Yang kontraktornya harusnya 64 tahun baru lunas gitu kan. Singkat cerita kemarin 5 tahun udah selesai. Jadi diskonnya gede banget gitu, kalau kata bahasa kita diskonnya gede banget. Dan bersyukur banget dari situ. Iya, dan itulah salah satu kemustahilan yang sulit untuk bisa diwujudkan, tapi ya dengan keajaiban akhirnya bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,